Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 23 Juli 2020, bertepatan dengan 2 Dzulhijjah, maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkamil Udhiyah. Dan sekarang kita masuk kepada bab Syurutul Udhiyah, di mana di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan 2 syurut. Syarat yang pertama dari syurut al-udhiyah adalah ikhlas sunniyah, dan syarat yang kedua dari syurut al-udhiyah, di mana binatang yang disembelih min bahimatil an'am. Maka sekarang kita masuk kepada syarat yang ketiga. Maka sebelum kita masuk kepada syarat yang ketiga, silakan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis sahih Al-Bukhari. Fadhal. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثر تابعا يوم القيامة. في صوت في قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي عليه من الآيات مثلهن أو منا أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوحي إلي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أني أكثرهم يوما تابعا يوم القيامة. حفظت الصواب اسمه خربان ما في صوت. بسم الله. Kita masuk sekarang kepada syarat yang ketiga, antablugasin al-mahdud syar'an. Tidaklah sembelihan yang diterima kecuali dia itu mencapai kepada umur yang diinginkan oleh
asyar. Maka dari umur yang diinginkan oleh asyar disimpulkan di dalam asyar binatang ternak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-jada. Al-jada adalah as-saghir as-sin. Maknanya umur yang di bawah dari target yang diinginkan dari sembelihan. Dan yang kedua al-musinnah. Dan makna al-musinnah adalah sembelihan yang masuk kepada kriteria target yang diinginkan di dalam asyar. Maka al-musinnah lawan dari al-jada. Dan al-musinnah kebanyakan atasniyah fama fawqaha. Dari kambing itu atasniyah ada umur tertentu. Dan untuk ibil ada umur tertentu. Dan untuk al-baqar ada umur tertentu. Maka makna al-musinnah adalah usia yang diinginkan di dalam asyar. Maka kita masuk sekarang kepada jenis al-jada. Al-jada minal ibil mastakmala arba'ati a'wam wa dakhala fisin aw fi sanat al-khamisah. Makna al-jada yang umurnya masih kurang dari ibil adalah unta-unta yang baru berumur 4 tahun dan baru masuk kepada usia 5 tahun jalan. Belum genap 5 tahun, baru 4 tahun sekian bulan misalnya. Maka di sini dinamakan al-jada' minal ibil. Maka di sini tidak diinginkan di dalam syariat. Dan juga wal jada' minal baqar yang sudah selesai 1 tahun dan baru merangkak masuk kepada tahun kedua. Mau masuk kepada tahun kedua. Seperti sapi yang berusia 1,5 bulan, 1,6 bulan, dan seterusnya. Wal jada' minad dha'an. Dan dha'an itu telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, jenis dari kambing. Maka al jada' minad dha'an ma balagha 8 ashhur aw 9. Dia itu yang berumur belum genap 1 tahun, antara 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan. Belum genap 1 tahun. Maka ini dinamakan al-jada'. Dan jamaknya adalah jid'an ataupun jida'. Maka tidak boleh sembelihan berbentuk al-jada' kecuali dari ad-dha'an saja. Karena telah datang pengkhususan dari Nabi. Adapun untuk ibil dan bakar dari dua jenis yang lainnya, maka dia harus atsaniyah. Istilah yang lain atsaniyah adalah lawan dari al-jada' yang dinamakan dengan al-musinnah. Maka atsaniyah ataupun al-musinnah dari ibil matamma lahu 5 sinin. Semua unta yang di atas 5 tahun itu baru diperbolehkan untuk disembelih. Al-ibil berapa? Paling sedikit 5 tahun. Dan yang kedua, al-musinnah ataupun atsani minal baqar matamma lahu sanatan. Maka untuk baqarah sapi dia itu di atas umur 2 tahun. Maka ingin menyembelih sapi dilihat dari gigi-giginya. Maka orang-orang yang mempunyai khibrah dalam peternakan, baik dia kuliah di fakultas peternakan ataupun dia memang memahami menjual, membeli dari binatang-binatang ternak, maka dia mengetahui sapi ini sudah 2 tahun, 2 tahun, 5, 2 tahun, 4, maka maka di sini bisa untuk dijadikan sembelihan. Maka jada' dari bakar
seperti kami sebutkan tadi, cukup 1 tahun, namun belum masuk kepada tahun kedua. 1 tahun, 1 tahun, 6 bulan, maka ini dinamakan al-jada, dan ini masuk kepada makna al-jada adalah as-sin as-saghir, usia yang muda, belum masuk kepada syarat. Maka kita berpaling kepada al-ghanam. Maka al-ghanam ada berapa jenis? Ada 4. Yang pertama ad-dha'n, dan ad-dha'n di sini terbagi menjadi dzakar wal untha apa? Al-kabs wa na'jah wa liya na'jatun wahidah. Maka jenis yang kedua adalah al-ma'iz. Wal ma'iz yang qasmu ila qismain adzakar wal untha, adzakar at-tais. Tais. Makanya istri-istri kalau kita lagi nyobain mikrofon tes, mereka bilang ma'iz. Tes. Kita bilang tes, mereka bilang tes. Dan yang kedua apa? Anzah walau tarat. Maka tetap kambing meskipun terbang. Kata gembongnya kambing, maka dia harus kambing. Kata gembongnya Syekh Muhammad bin Hadi sudah dicambuk, maka harus sudah dicambuk. Disampaikan ke seluruh dunia. Syekh sekarang sedang di rumah sakit, maka harus di rumah sakit. Anzah walau tarat. Padahal kenyataan tidak seperti begitu. Maka ini yang dimisalkan dengan anzah, tahu sekarang. Anzah dari jenis apa? Dari jenis ma'iz. Apa bedanya ma'iz dengan dha'n? Dha'n biri-biri, ada wolnya, ada bulunya. Kalau ma'iz, bulunya ada tapi tidak dipakai untuk pakaian seperti wol dan sebagainya. Mana yang lebih enak? Tergantung selera. Walau alam, kami di Yaman memakan banyak ma'iz. Dagingnya enak, tidak ada bau. Adapun domba kadang-kadang ada baunya. Alhasil semuanya halal. Maka kembali kepada permasalahan. Adapun al-ghanam, maka al-ghanam terbagi menjadi ad-dha'n wal ma'iz, dan terbagi menjadi 2, yang dzakar dan yang untha. Maka untuk ma'iz yang dzakar adalah apa? Tais wal anzah. Dan untuk dha'n terbagi menjadi 2, adzakar apa? Kabs wa na'jah. Maka keempatnya ini usia yang musinnahnya dia itu harus di atas 1 tahun. Mata malahu sanah. Maka al-jada minal ghanam mata manisfu sanah, yang mana dia itu masuk kepada bulan ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ini dinamakan al-jada minad dha'n. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, dan nanti akan kita bahas, bahwa seluruh dari sembelihan tidak boleh al-jada kecuali ad-dha'n. Jadi untuk kambing boleh. Maka kambing itu, kami pernah di Yaman, ada kambing yang umurnya 9 bulan, namun gemuk besar karena makanannya. Kalau di sini di rumput ngarit, hanya sekedar rumput, di sana diberi tepung, diberi gandum, gemuk. Maka oleh sebab itu Nabi di zaman dahulu membolehkan untuk ad-dha'n dari al-jada yang baru berusia di bawah 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan dan sebagainya. Maka kesimpulannya al-jada mata malahu nisfu sanah au sanah. Dari semua hewan-hewan yang baru selesai dari setengah tahun ataupun 1 tahun, falatasih at-tadhiyah bimaduna athani minal ibil wal baqar wal ma'iz wala bimaduna al-jada minad dha'n. Maka tidak boleh dari al-ibil wal baqar wal ma'iz
tentang jada. Maka maiz, domba yang seperti antum lihat dan yang kita punya di sini untuk sembelihan, dia bukan biri-biri. Maka di sini ulama menyebutkan bukan ad-dha'n. Al-maiz lain lagi. Maka dia harus di atas 1 tahun. Adapun ad-dha'n yang biri-biri, maka karena badan mereka besar, maka boleh untuk al-jada. Sehingga biri-biri 8 bulan boleh, 9 bulan boleh. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas. Maka setelah kami simpulkan tadi tentang permasalahan syarat dari usia sembelihan terbagi menjadi 2, al-musinnah dan juga al-jada. Maka seluruh sembelihan halus musinnah. Tidak boleh al-jada kecuali ad-dha'n. Maka ketahuilah ya ibadallah, dalam permasalahan syarat usia telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berpendapat jumhur ulama, dan ini ucapan qaul al-Imam Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik wa jumhur minal fuqaha, annahu la yujzi'ul ibil wal baqar wal ma'iz illa lati dunal jada. Maka tidak cukup, tidak boleh ibil, baqar, al-ma'iz allati dunal jada. Yang mana dia itu dalam bentuk al-jada. Maka untuk al-ma'iz al-jadanya di bawah 1 tahun. Dan untuk al-baqarah jadanya di bawah 2 tahun. Sehingga sapi umur 1 tahun, 7 tidak bisa diterima. Adapun al-ibil, maka dia itu di bawah 5 tahun. Berusia 4 tahun jalan, maka tidak boleh. Maka berkata jumhur, la yujzi'u minal ibil wal baqar wal ma'iz ila lati dunal jada. Wa yujzi'u minad dha'n wahdahu al jada. Maka dibolehkan dari jenis al-ghanam ad-dha'n saja. Berarti dha'n biri-biri. Baik yang jantan al-kabs dan baik yang betina na'jah, maka umurnya 9 bulan, 10 bulan ini boleh. Ini pendapat jumhur dan wallahu a'lam ini yang rajih. Adapun yang kedua pendapat dari berbagai sahabat dan tabi'in, dari sahabat adalah Abdullah bin Umar dan dari tabi'in seperti Imam Az-Zuhri, annahu la yujzi'u minha ila sanaya min jami'iha wa la yujzi'ul jada' min ad-dha'n kama la yujzi'u minal ma'iz. Di sini dimutlakkan bahwa seluruh binatang tidak boleh jada. Semuanya, bahkan ghanam pun tidak boleh jada. Jadi ad-dha'n ataupun al-ma'iz semuanya harus musinnah, harus tanaya. Maknanya 1 tahun di atas. Tidak diterima pengkhususan untuk ma'iz. Ini madhab yang kedua. Dan madhab yang lain, ucapan Atha ibnu Abi Rabah wal Auza'i, annahu yujzi'ul jada' min jami'iha. Kebalikannya, dibolehkan al-jada' dari semua umur, dari semua jenis. Hatta minal ibil wal baqar wal ma'iz kama yujzi'ul jada' min ad-dha'n. Maka kata mereka al-jada' itu boleh baik dari ghanam, maka maknanya mereka baik dha'n ataupun ma'iz, maka keduanya boleh di bawah 1 tahun. 10 bulan, 8 bulan boleh baik ma'iz ataupun jada' ataupun dha'n. Dan juga dari baqarah yang kurang dari 2 tahun pun boleh. Sehingga punya sapi baru 1 tahun, 1 tahun, 4 bulan. Maka kata Al-Auza'i wal Atha boleh. Dan begitu pun ibil. Baru 4 tahun ibil, 4 tahun, 2, 4 tahun, 5. Maka kata mereka boleh al-jada' dari berbagai jenis. Ada berapa madhab? Ada 3 madhab. Dan ini semuanya terdapat di kutubul fiqh. Kita hanya menyimpulkan
Namun yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat jumhur. Maka di sini kita akan membahas pendalilan dari pendapat jumhur. Maka pendalilan yang pertama dari jumhur, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir ibni Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan. Pada dasarnya tidak boleh disembelih illa musinnah, kecuali yang mencapai umur. Maknanya athania ataupun dilarang al-jada. Di sini secara mutlak tidak boleh menyembelih kecuali musinnatan. Makna musinnah tadi kami sebutkan adalah yang mencapai umur sehingga keluar padanya al-jada, yang masih kecil. Namun ada exception, ada istisna, ada pengecualian. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jid'atan minad dha'n. Kecuali jika kalian mencari dan tidak didapati, yang mana di rumah-rumah kalian ataupun di pasar adanya hanya usia yang jid'ah, yang di bawah 1 tahun dari dha'n, maka tidak apa-apa untuk membeli al-jid'ah minad dha'n. Biri-biri yang ada di pasar hanya 10 bulan, 8 bulan, 10 bulan, 11 bulan, belum sampai 1 tahun, maka dirukhsahkan oleh Nabi dengan syarat tadi. An yu'sira alaikum. Jika memang susah didapati, maka tidak boleh, maka boleh untuk menyembelih ad-dha'n, syaratnya tadi biri-biri yang umurnya di bawah 1 tahun. Ini pendalilan dari jumhur yang pertama. Maka ini syarat yang bisa kita pakai karena semuanya bertumpu kepada dalil yang sahih. Dan dalil yang kedua datang dari Hilal al-Aslami. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajuzul jada'u minad dha'n udhiyatan. Maka diperbolehkan al-jada' minad dha'n saja untuk sembelihan. Maknanya tidak boleh al-jada' dari selain ad-dha'n, baik ma'iz dari jenis ghanam dan baik dari ibil wal baqar. Sehingga tidak boleh al-ibil di bawah 5 tahun, al-baqar di bawah 2 tahun, dan juga al-ma'iz di bawah 1 tahun tidak boleh. Yang boleh adalah seperti hadis Hilal, al-jada' minad dha'n udhiyah. Yajuz al-jada' minad dha'n udhiyatan. Dan begitu pun datang di hadis yang lain, hadis Hilal tadi hasan li ghairi, datang dari berbagai jalan meskipun dhaif bisa naik kepada hasan li ghairi. Dan juga datang dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikma au nikmatil udhiyah al-jada'u minad dha'n." Nikmatul udhiyah al-jada'u minad dha'n. Maka kalimat nikmat ataupun nikmat telah kita jelaskan di pelajaran lalu tentang pujian Nabi kepada siapa? Kepada sahabat Abdullah bin Umar. Nikma rajul Abdullah. Nikma rajuli Abdullah. Dengan syarat apa? Dia melaksanakan sholat malam. Maka kalimat nikma wa nikmat fi lughatil arabiyyah bimakna al-madah, pujian. Wa huna hal makna, huna pujian. Al-jawab fihi ihtimal pujian. Dan jawab yang lain ihtimal Nabi melaksanakan pujian di sini untuk mengangkat hukum dari keharaman al-jada' untuk ad-dha'n. Maknanya di sini seperti diberikan spesifik. Karena datang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai musinnah. Dari kambing-kambingku tidak ada kecuali berumur jada' 8 bulan, 9 bulan.
Maka Nabi di sini berkata, nikmah au nikmatil udhiyah al-jada'u minad-dha'n. Para ulama mengatakan bisa jadi pujian, bisa jadi juga dia penghalalan. Wallahu alam ini yang mendekati penghalalan. Karena kalau kita lihat sebaik-baiknya sembelihan dipuji. Bagaimana dengan hadis Jabir, yang mana hadis Jabir mengatakan la tadbahu illa musinnah. Tidak boleh menyembelih kecuali yang sudah berumur, illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minad-dha'n. Kecuali jika tidak didapat maka tidak apa-apa al-jada' minad-dha'n. Maka di sini ada pengecualian sehingga tidak bisa kalau begitu dikatakan nikmat sebaik-baiknya, tidak bisa. Maka inilah dari pendalilan jumhur yang ketiga hadis Abi Hurairah, hadis yang hasanun li ghairi. Kemudian pendalilan yang lain dari sahabat Al-Bara' ibnu Azib, qala ya Rasulullah, inna indi jad'atan minal ma'iz. Lihat, beda sekarang, bukan dha'n, tapi apa? Al-ma'iz. Tadi kita sebutkan di dalam hadis Jabir, la tadbahu illa musinnah ila an ya'sura alaikum fatadbahu jid'atan minad-dha'n. Paham sekarang makna jid'ah minad-dha'n apa? Biri-biri. Namun di sini di hadis Al-Bara' ibnu Azib, inna indi jid'atan minal ma'iz. Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai dha'n, biri-biri aku tidak mempunyai. Yang aku punyai hanya ma'iz di rumah. Domba bandot yang coklat ataupun coklat hitam yang tidak ada bulu wolnya, paham ya? Yang ada janggutnya dan tanduknya memanjang seperti ini, bukan memutar seperti biri-biri. Maka aku hanya mempunyai jad'ah minal ma'iz, maknanya punya ma'iz, baik yang dakarnya tais ataupun yang untha anzah. Maka aku hanya mempunyai ini, wahai Rasulullah, jad'atan minal ma'iz. Faqala, berkata Nabi, dah biha wala tasluh li ghairi. Maka sembelihlah. Meskipun engkau mempunyai ma'iz yang jada'ah, sembelihlah. Namun tidak boleh selain bagi kamu. Maka di dalam hadis ini mahaluh hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka ucapan dah biha, sembelihlah dari jid'ah yang engkau punyai dari ma'iz, namun wala tasluh li ghairik. Maka di sini seakan-akan ada pengkhususan untuk Al-Bara' ibnu Azib dikarenakan dari izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa dikhususkan kepada Al-Bara' ibnu Azib di kisah ini? Maka masuk kepada qawaid al-usul, apakah hanya khusus untuk Al-Bara' dan bagi kita tidak boleh? Maka terjadi khilaf juga di kalangan para ulama. Maka para ulama mengatakan ada yang khusus kepada Al-Bara' ibnu Azib karena pada saat itu katanya Al-Bara' ibnu Azib mempunyai tais. Kenapa kita tais bukan kabs? Kenapa kita katakan tais? Karena al-ma'iz, ahsan. Maka dia mempunyai tais yang umurnya belum masuk kepada al-musinnah, di bawah 1 tahun, namun sangat besar, seakan-akan seperti yang 1 tahun. Itu maknanya sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan kisah kepada Al-Bara' ibnu Azib bersifat umum, tidak mesti kepada Al-Bara' ibnu Azib. Masuk kepada kaidah di ilmu usul apa? Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Maka kaidah ini bahwa al-ibrah di dalam pendalilan dengan keumuman lafaz, bukan dengan pengkhususan sebab. Maka mana keumuman lafaz? Di sini dah biha, sembelihlah. Adapun kekhususan untuk person, maka banyak dari adillah tidak seperti itu. Mana yang bisa dari kalian memberikan contoh tentang kaidah ini? Ada?
Allah yaqul fi kitabihil karim fi ay surah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di surat apa? Indak ya Hudzaifah. Indakum. Ahsan. Di surat Hud. Allah berfirman innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kemudian disebutkan oleh para ulama asbabun nuzulnya yang sahih. Kana rajulun yara imra'ah fa ahabba, makanya memandang perempuan haram. Karena apa? Karena dia fitnah. Baik dalam pelajaran di kelas ataupun dalam dalil pengajaran agama, kan kita datang juga ke majelis takut kepada Allah. Maka memandang kepada perempuan katanya boleh. Maka kita katakan pendalilan ayat bersifat umum tentang larangan melihat kepada perempuan. Falyaghdudna absarahun di dalam ayat Al-Qur'an agar laki-laki menundukkan pandangan dari perempuan dan perempuan menundukkan pandangan selama yang bukan dari mahram, ajnabiyah. Maka di dalam kisah ini dulu seorang sahabat melihat kepada perempuan yang disebutkan harus ghadul basar, namun dia di sini yang zahir terfitnah. Sehingga wallahu alam kita tidak ingin berbicara keburukan dari sahabat, namun di sini yang kita ambil nas yang ada. Akhirnya dari banyak melihat wallahu alam atau satu kali melihat, yang jelas dia mencintainya. Maka bahaya dengan mengejawantahkan dengan nafsu pandangan kepada orang lain. Maka berapa banyak korban berjatuhan dari pelakor. Apa pelakor? Pencuri, perebut laki orang. Karena tidak resmi. Kalau resmi dengan nikah ta'addud zaujat, poligami, ini tidak apa-apa. Karena Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'." Adapun tidak ada surat nikah, ketemu di kantor, di mana yang laki-laki jadi bos, yang perempuan jadi sekretaris, kemudian di kamar di kantornya itu terkunci, akhirnya antara sekretaris dan bosnya dalam satu ruangan, akhirnya terus-menerus bertemu, dan keduanya mempunyai anak dan istri, dan anak dan suami. Terjadilah pelakor di sini, ataupun terjadilah istilah sekarang dengan selingkuh. Maka ini sebabnya dikarenakan melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka pertanyaan yang besar, bagaimana mereka dai roja sampai bisa, tidak usah disebutkan nama-namanya, namun ini nyata, dari mereka yang bergelar MA dan sebagainya, melaksanakan pelajaran di depannya perempuan yang sekitar lebih dari 40, 30, dan semuanya membuka wajah, dan kemudian bahkan di situ juga ada suara ketawa-ketawa. Apakah boleh di dalam syariat? Sekali mandang saja tidak boleh. Namun mereka mempunyai talbis, tidak apa-apa dalam pelajaran. Apakah ada di dalam ayat falyaghdudna absaruhun falyaghdhu absarahum illa fidars? Apakah ada pengecualian? Dan di dalam hadis Ali, fa inna nadaruk al-awwal masmuh walakin atsani wa tsalits minasyaitan, kecuali illa fidars. Apakah ada gitu? Maka mereka orang-orang roja yang melaksanakan pengajaran-pengajaran dengan ikhtilat tanpa hijab dan berkumpul antara laki-laki dengan perempuan dan wajah-wajah mereka terlihat, maka jelas ini bukan dari syariat. Maka kembali kepada ayat tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, akhirnya jatuh cinta keduanya. Maka laki-laki ini mencium perempuan yang ajnabiyah tadi.
karena saking cintanya dengan melihat ini. Akhirnya hatinya menggelegak dari dosa-dosa yang ada. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa para sahabat tidak maksum. Namun kelebihan dari mereka mempunyai nabi dan iman mereka kuat, jika bersalah langsung bertobat, dan ini yang diinginkan oleh Allah di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam tidak lekang dari dosa, namun sekali berbuat dosa dia bertaubat kepada Allah, terus menerus dia meminta ampun kepada Allah. Maka begitupun para sahabat. Ini bukan celaan kepada sahabat, tapi ini adalah real yang nyata, dan mereka tetap radhiyallahu anhum karena mereka bertobat kepada Allah. Akhirnya datang kepada Abu Bakar, mengadu, Abu Bakar, aku tidak bisa memfatwakan pergi dari selainku. Datang kepada Umar, sama. Datang kepada Nabi, turunlah ayat. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka jika kamu memang bertobat, bertobatlah kepada Allah dan hapuslah keburukan-keburukan kamu dengan banyak melaksanakan amal-amal soleh. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Poin pendalilannya di sini, di beberapa riwayat disebutkan, hal li ya Rasulullah, apakah hanya untukku ya Rasulullah? Qala la, walakin li jami'il muslimin, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Maknanya al-ibrah bi umumi lafadz la bi khusus as-sabab. Kita kembali kepada permasalahan ini. Maka kenapa sebagian para ulama mengatakan yang kami sebutkan seperti Atha Ibnu Abi Rabah dan juga Al-Auza'i, boleh al-jada', pendapatnya Abdullah Ibnu Umar dan Imam Az-Zuhri dari tabi'in membolehkan al-jad'ah bukan hanya untuk ad-dha'n, tetapi untuk al-ma'iz. Kenapa? Karena riwayat ini, Al-Bara' Ibnu Azib, dah biha wala tasluh li ghairik. Wallahu a'lam. Ini pendapat dari ulama yang jelas di dalam hadis ini asal dari al-jad'ah tidak boleh kecuali untuk ad-dha'n, dan di dalam hadis Al-Bara' boleh untuk al-ma'iz. Namun zahirnya di sini untuk Al-Bara' Ibnu Azib saja. Dan begitu pun dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala sahabatihi. Fabaqiya utudun fadakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dah bihi anta, untuk Uqbah Ibnu Amir. Apa makna hadis ini? Suatu hari Nabi diberikan kemudahan oleh Allah mempunyai gonam yang banyak. Maka dibagi-bagikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Maka telah habis kecuali baqiyah utudun. Maka utud di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah domba-domba yang al-jada'. Domba-domba yang belum masuk umur, terutama ma'iz. Ma'iz yang jada', yang belum mencapai umur. Maka disampaikan kepada Nabi dari para sahabat, wahai Rasulullah, tidak ada yang tersisa untuk dibagikan kepada sebagian para sahabat kecuali utud, yang mana umurnya belum masuk kepada al-musinnah. Maka apa kata Nabi? Dah bihi anta. Kalau begitu wahai Uqbah Ibnu Amir, sembelihlah bagimu utud tersebut. Maka ini menjadi pendalilan juga tentang pendapat jumhur, boleh untuk jada' minad dha'n. Mereka menafsirkan bahwa utud di sini adalah jada' minad dha'n. Dan sebagian para ulama yang lain mentafsirkan bahwa yang diinginkan utud semua, baik dha'n ataupun ma'iz, sehingga boleh ma'iz juga. Ini pendalilan dari pembahasan yang kita berikan. Maka wallahu a'lam, prakteknya di saat kami dulu di Yaman, maka kami duduk bersama dengan orang tua kami, dari paman-paman kami, mertua dan sebagainya, dan kami membeli
kambing juga secara langsung, maka kami dapati kebanyakan orang Yaman mempunyai fikih, pemahaman dari hadis Uqbah ibnu Amir dan juga pemahaman dari hadis Bara ibnu Azib, bahwa yang diinginkan dengan al-jada' adalah ad-da'an sekaligus ma'iz. Dan kami dapati itu dari fatwa-fatwa para ulama ahli Yaman dan juga para awam-awam mereka. Karena awam-awam mereka tentunya mereka dari Arab, dan mereka meskipun tidak hafal hadis, dalil, namun praktek mereka mengikuti para ulama-ulama mereka. Maka di pasar pun kami menanyakan, oh ini ada maiz, berapa umurnya? Kita tanya, dijawab 9 tahun. Kita ala madhab yang mengatakan al-jada' minad da'an, di sini maiz, tidak boleh. Kita bilang, ya akhi hada adu naqis. Mereka semuanya sepakat di pasar. La man qala lak hada khalas indana. Kita al-Arab, hadal maiz 9 bulan, 10 bulan, 8 bulan, khalas. yakni masmuh lidzabiha. Banyak di semua pasar. Dan itu juga yang kami dengar dari fatwa-fatwa dari ulama-ulama di Yaman. Maka dari sini kebanyakan dari para ulama tidak mengkhususkan antara maiz dengan ad-dha'n karena hadis Uqbah dan hadis Al-Bara' bin Azib. Maka wallahu a'lam, bagi yang ingin mempraktekkan, yang jelas alhamdulillah sembelihan kambing yang ada pada kita tanyakan umurnya, kebanyakan di atas 1 tahun. Maka dari 3 sembelihan umurnya ada yang 1 tahun, 7, ada yang 2 tahun. Dan di sini yang saya lihat perbedaan antara kambing, kalau di Yaman justru yang dicari yang muda-muda. Maka kebanyakan di pasar-pasar itu sembelihan kalau kita mencari dari dha'an ataupun dari al-ma'iz, kebanyakan al-jada'. Walau alam apakah mereka mengambil hadis dari Abi Hurairah, nikmatil udhiyah al-jada'u minad dha'an, atau bagaimana. Yang jelas memang dagingnya sangat enak. Maka kami di Yaman kalau membeli daging, alhamdulillah di sana sembelihan daging banyak dan murah, langsung disembelih dan ditimbang dan bisa memilih umur-umurnya. Kebanyakan kita mengambil yang umur 10 bulan, 8 bulan, itu dagingnya sangat enak dan dimasak pun langsung mengelotok dagingnya. Adapun umur kambing yang sudah 2 tahun, kambing yang 1 tahun 7 bulan, tidak ada yang mau beli di Yaman. Adapun di Indonesia kebanyakan kami menanyakan ke tukang-tukang kambing yang ada, maka kami membeli di sini kambing-kambing pun untuk sembelihan nanti. Kamu umroh? Berapa umurnya? Gak paham kamu umroh. Orang Indonesia. Berapa umurnya bang? 2 tahun. Yang ini 2 tahun, 2. Ini 2 tahun, 5. Wah, tua sekali. Ya memang di Indonesia seperti itu. Jadi ada keyakinan di Indonesia yang diinginkan dengan musinnah di atas 2 tahun. Seperti sapi. Kita bilang janganlah terlalu tua. Ada yang 1 tahunan lebih. Mereka kebanyakan di Indonesia, oh belum cukup Ustaz, kata mereka. Kami sudah banyak melewati dari rumah-rumah orang-orang awak. Banyak mereka kami melihat, kayaknya udah besar. Saya tanya, Pak ini berapa? Kalau dijual, langsung menanya. Untuk apa Ustaz? Untuk dipiara atau untuk sembelihan Id? Ya, untuk sembelihan Id lah. Oh jangan. Langsung mereka beristinbat hukum jangan. Kenapa jangan? Belum usia. Nanti tidak diterima. Kembali kita tanya. Emang berapa maiz ini umurnya? Baru 1 tahun, 7. Saya bilang dari mana Bapak tahu kalau belum mencapai umur? Kan harus 2 tahun. Alhasil yang kita dapati kemarin-kemarin kami cari-cari kambing ke pasar-pasar kambing ataupun ke tempat-tempat pemeliharaan, bahkan orang-orang awam, dari orang-orang awak yang dia tidak punya ternak, cuman punya kambing lebih di rumah. Di saat kami menanyakan, langsung menanyakan kepada kami, untuk apa? Kalau untuk dibiarkan, dipiara, ya terserah, nggak ada umur. Pas kami tanya untuk sembelihan, langsung mereka berfatwa, oh nggak ada.
Nah ini ada besar seperti ini, itu baru 1,5 tahun. Menandakan bahwa perbedaan persepsi antara tukang kambing di Yaman dari Arab yang paling sedikit mereka memahami din secara syamil, meskipun mana dalilnya hadis Uqbah rawahu muttafaqun alaih itu mungkin jarang, tapi mereka paham dari segi syar'i, meskipun enggak paham man sahabiyuhu man akhrajah dan kedudukan hadisnya dan sebagainya, namun jauh berbeda dengan orang-orang awam di Indonesia. Maka kebanyakan di sini 2 tahun itu persepsi mereka kambing sudah bagus. Maka dari kambing yang ada sama kita cari yang 1 tahunan di atas. Ada 1 tahun 7 bulan, ada 1 tahun 2 bulan. Nah itu diharapkan daging-dagingnya empuk. Namun pernah di tahun yang lalu pun kita membeli kambing yang super, umurnya 2 tahun, 2. Maka para istri menanyakan, ini kalau di Yaman ajuz, sudah usianya tua, itu kulit dan tulangnya seperti Gatot Kaca. Apa Gatot Kaca? Tulang besi, otot kawat. Dimakan tuh gigi palsu bisa rontok. Ternyata setelah disembelih dagingnya lain. Karena memang di Indonesia wallahu a'lam mungkin karena dikasih rumput dan dikasih katanya dari bambu-bambu kecil yang kami dulu belinya dari Lampung. Sebelum adanya COVID-19 dari Lampung banyak masuk. Sekarang dengan adanya COVID-19 alhamdulillah ekonomi mengalami dekadensi. Akhirnya jarang orang sekarang membeli kambing. Adanya kambing-kambing yang ada di lokal. Alhasil dicoba usia 2 tahun 2 bulan. Seperti yang kita makan umur 10 bulan. Jadi dagingnya tetap enak. Jadi itu mungkin kelebihan di Indonesia. Umur 2 tahun pun serasa makan umur 8 bulan. Maka wallahu alam, yang jelas kambing-kambing yang ada pada kita alhamdulillah dalam keadaan musinnah. 1,7, 1,2, ada yang 2,1. Yang jelas insyaallah halal. Bisa mencapai syarat yang dipenuhi. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.